Pada video kali ini, Mimin akan membahas mengenai salah satu senjata submachine gun yang berasal dari negeri ginseng, Korea Selatan. Ya, dia adalah Daewoo K7. Walaupun nama dan reputasinya kalah tenar jika dibandingkan dengan senjata sejenis lain, terutama senjata yang diproduksi oleh pabrikan Eropa. Tetapi, senapan ini tentu memiliki keunggulan tersendiri untuk mampu menggait minat negara lain untuk mengadopsinya. Selain Korea Selatan, salah satu pengguna dari Daewoo K7 adalah Indonesia. Dan salah satu alasan kenapa senjata ini dipilih adalah dari segi harga. Karena memang K7 relatif lebih murah dibandingkan dengan submachine gun buatan Eropa seperti Jerman. Untuk lebih jelasnya, simak terus ulasan ini hingga akhir. Pada tahun 90-an, Korea Selatan masih memiliki ketergantungan dari negara lain pada senjata api yang digunakan, khususnya senjata jenis submachine gun. Terlebih, pada periode tersebut, jumlah pasokan senjata yang dibutuhkan juga minim. Kebanyakan, mereka masih menggunakan unit submachine gun asal Jerman, yaitu MP5SD, yang terkenal mahal baik dari segi pengadaan maupun suku cadangnya. Atas alasan tersebut, akhirnya unit komando pasukan khusus atau Baret Hitam Korea mulai memberanikan diri untuk mendesak pemerintah agar segera mengembangkan senjata berjenis submachine gun dengan menggunakan peredam terintegrasi layaknya MP5SD6 Jerman. Tak butuh waktu lama, pada tahun 1998, permintaan tersebut segera dikaji oleh pemerintah Korea dengan menunjuk Biro Agency for Defense Development untuk mengeluarkan tender sesuai permintaan. Tender tersebut segera dijawab oleh Daewoo Industries yang juga sekarang lebih dikenal sebagai SNT Motif. Setelah pengembangan 2 tahun lamanya, pabrikan Daewoo akhirnya berhasil menyelesaikan rancangan submachine gun baru ini dengan menggunakan acuan senapan serbu K1A. Pemilihan K1A sebagai basis pengembangan lebih tepatnya karena masalah biaya produksi dan juga pasukan Korea yang dirasa sudah familiar, sehingga tidak akan canggung lagi jika menggunakan submachine gun ini. Desain baru dari Daewoo K7 pun lalu disetujui dan dilanjutkan untuk proses produksi massal, dan kemudian mulai diadopsi oleh militer Korea Selatan sejak tahun 2001. Dilihat dari dimensinya, submachine gun berbobot 3,3 kg ini memiliki panjang keseluruhan 788 mm saat popornya ditarik, dan saat popornya diperpendek panjangnya berkurang menjadi 606 mm. Sedangkan untuk panjang barelnya, ia memiliki ukuran yang relatif pendek, yaitu hanya 134 mm saja. Daewoo K7 adalah senjata api selektif yang dibangun dengan model yang sedikit berbeda dari kebanyakan submachine gun, di mana ia menggunakan mekanisme delayed blowback. Prinsip kerjanya yakni dengan memanfaatkan energi kinetik atau daya dorong dari selongsong peluru. Energi tersebut didapat dari tekanan yang dihasilkan dari proses ledakan peluru saat ditembakkan. Prinsip kerja ini dikombinasikan dengan sistem operasi open ball yang membuat K7 bisa memiliki rate of fire tembakan yang tinggi. Pada bagian picu, K7 menggunakan mekanisme penembakan tipe palu, dan trigger secara langsung terhubung dengan saklar mode tembakan yang berada pada sisi kiri receiver. Saklar tersebut memiliki 4 pilihan mode tembakan, diantaranya adalah mode safe, mode semi-otomatis, mode burst, dan yang terakhir mode full otomatis. Sedangkan untuk pemilihan amunisi, Daewoo K7 menggunakan jenis parabellum kaliber 9x19 mm yang dapat dimuat dalam magasin kotak berkapasitas 30 butir peluru. Magasinnya sendiri juga kompatibel dengan jenis magasin yang digunakan pada Uzi Israel dan Beretta PM12 Italia. Dengan menggunakan amunisi tersebut, senapan ini memiliki kecepatan tembakan yang sangat tinggi melebihi senjata sejenis lainnya, di mana ia mampu menembakkan peluru sebanyak 1050-1250 butir per menitnya, dengan kecepatan proyektil yang mampu dilesatkan mencapai angka 295 meter per detik, serta jarak tembak efektif yang mampu diperoleh berada di range 50-100 meter. Kemudian di bagian pembidik,
K7 dibekali dengan bidikan besi diopter belakang yang dapat diatur dengan dikombinasi pejera depan yang memiliki desain berlubang agar dapat membidik target dengan jarak radius penglihatan di angka 135 meter. Bahkan ada pilihan opsi penambahan dudukan rel lingkup tipe Picatinny yang dapat dipasang pada bagian atas receivernya, sehingga ia juga bisa dipasangkan dengan berbagai alat bidik optik, mulai dari optical night sight, red dot, dan beberapa optical zoom yang lain agar dapat disesuaikan mengikuti kebutuhan misi. Khusus pada bagian barel, senapan ini sudah dilengkapi dengan supresor bawaan atau peredam suara terintegrasi yang tidak bisa dilepas. Uniknya, peredam ini didesain secara khusus untuk menyelimuti seluruh bagian barelnya, serta memiliki beberapa rongga berpola zigzag di dalamnya. Desain dari peredamnya juga terbukti sangat efektif dan mampu meredam kebisingan suara hingga 120 desibel. Dengan tingkat kesenyapan yang lumayan tinggi, maka submachine gun ini menjadi pilihan menarik untuk operasi militer yang membutuhkan ketenangan. Penggunaan bodi, tata letak, dan ditambah desain peredam terintegrasi tersebut membuatnya sangat mirip dengan HK-MP5SD jika dilihat secara sekilas. Walaupun senapan ini memiliki banyak nilai positif dalam berbagai aspek, tetapi tentu saja ia bukanlah senjata yang sempurna. Kekurangan dari K7 adalah pada letak lubang pembuangan kelebihan gas hasil penembakan. Lubang tempat ekstraksi gas tersebut terletak di bagian belakang receiver dan arah buangan gas segaris dengan wajah penembak apabila dalam posisi membidik. Alhasil, penembak akan merasakan pedih di mata akibat semburan gas dan tentunya sangat mengganggu. Melihat berbagai kelebihan yang dimiliki Daewoo K7, mulai dari tingkat akurasi yang baik dan desainnya yang kompak, sehingga senapan ini juga dikategorikan sebagai salah satu senjata unggulan yang banyak digunakan oleh para satuan elit Korea. Tercatat pada berbagai literatur, selain Korea Selatan, pengguna K7 terbanyak adalah Indonesia. Senjata ini datang ke Indonesia pada era almarhum Brigjen Kusmayadi sebagai wakil Aslok TNI Angkatan Darat, di mana alasan utama dalam mengadopsi senapan ini tidak lain karena harganya yang relatif murah jika dibandingkan dengan HK-MP5SD. Tetapi, walaupun harganya tergolong murah, sayangnya ia kurang mendapat peminat di luar Korea Selatan. Selain itu, magazin 9mm dari Pindad M1 juga kompatibel dengan senapan ini. Menurut data, sampai saat ini Daewoo K7 telah digunakan oleh unit Kopassus, Raider Kostrad, TVIP Marinir, Kopaska, dan bahkan Pas Pampres. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai submachine gun Daewoo K7 andalan Korea Selatan. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Salam M2 Rifle.